di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya dan keimanan serta rasa cinta di dada kita, sehingga dengan rasa cinta, keimanan dan juga kesehatan itu kita bisa mengarungi al-hayatul faniyah, kehidupan sementara yang penuh dengan intrik politik, penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan ini, dan kita berhasil menyeberang, mengarungi kehidupan yang kekal abadi yang tidak mati-mati, yaitu al-hayatul baqiyah, dalam alam yang bako ya, kekal abadi. Moga-moga, dan kita hari ini saya akan membahas tentang maling-maling yang mengalir sampai jauh ya, soal pengadaan BTS Tower itu loh ya, proyek pembangunan BTS ya, di paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Kominfo ya, Kementerian Informasi ya, yang sudah menjerat menterinya yaitu Johnny G. Plate atau Johnny G. Plate ya. Dan ternyata wah, pengajian istri saya tuh. Waduh, ada back sound nggak apa-apa ya? Back sound sholawatan, Masya Allah. Jadi langsung buzzer itu menghajar ya Nasdem dan Anies Baswedan yang diduga mendapatkan aliran korupsi dari kader Nasdem yang ditangkap korupsi, yaitu Plate itu. Tapi sebenarnya buzzer itu belum tahu duduk masalah sebenarnya, tapi Surya Paloh sudah tahu, mungkin dapat informasi yang A1 bahwa yang maling itu pasti bukan hanya kadernya, yaitu Johnny Plate sebagai menterinya yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran ya, dan dia diduga dituduh korupsi 8,3 triliun dari proyek yang nilainya 10 triliun. Dan sekarang mulai terkuak bahwa yang main itu salah satunya adalah suami dari Puan Maharani, yaitu diduga ikut bermain, yaitu namanya Happy Hapsoro. Happy Hapsoro ini sebagai vendor dari panel surya, paket dari BTS itu ya, ikut bermain. Dan tampaknya buzzer mulai sekarang mulai mengendorkan serangannya ke Nasdem ya. Karena PDIP mungkin terlibat ya.
ya kan? Kemudian disebut-sebut juga di viral itu adalah orang Gerindra, mantan wakil Menteri Pertahanan namanya Sakti Wahyu Trenggono. Dia ininya bosnya Tower ya, jawarnya Tower. Karena dia sebagai komisaris dari PT Tower bersama TBK. Ya ikut dalam proyek itu, soal tower kan ini, yang nanti tower-tower itu ambruk dan menimpa orang-orang itu semuanya. Dan Sakti Wibowo ini komisaris dari PT Tower yang berkaitan dengan proyek pembangunan BTS ya, Kemenfo. Jadi tampak kelihatan orang-orang Gerindra kalau memang Sakti Wahyu Trenggono ini adalah orangnya Prabowo, dan juga Happy Hapsoro itu adalah suami dari Puan Maharani yang juga ketua PDIP, maka tampak kelihatan ya ucapan Surya Paloh terbukti satu demi satu bahwa Jaksa Agung hendaknya mulai mengusut ya aliran dana dari korupsi itu yang ke utara katanya, ke barat, atas, bawah, kiri, kanan harus diusut katanya. Tampaknya Surya Paloh kan di samping dia bagian dari oligar, itu juga dia seorang politisi kan, kawakan, dia tahu permainan proyek seperti ini sejak lama karena dia pengusaha sejak zaman Pak Harto. Jadi dia pertama tidak mengutuk yang harusnya dikutuk, itu perbuatan yang hina dari John Plate yang dituduh korupsi 8,3 triliun, tapi dia tidak mengutuk ya perbuatan tercela dari kader partainya sendiri, yaitu Johnny Plate yang menjadi menteri. Dan dia hanya mengatakan kasus yang menimpa Johnny Plate adalah membuat duka dari keluarga besar dari Nasdem. Tapi harusnya dia kecam dulu. Ini perbuatan yang mencuri uang itu tidak bisa ditolerir ya. Dan sekarang tampaknya mereka akan saling menggrendel, dan harapan dari Surya Paloh supaya Jaksa Agung mengusut aliran ini yang mengalir sampai jauh, yang dia sudah yakin sejak awal sebenarnya tanpa kita sadari akan mengalir, nggak mungkin bermain sendiri kan. Johnny Plate juga seorang pengusaha yang handal sejak lama, jadi dia juga akan seperti gaya Setia Novanto, dia akan memberikan proyek-proyek ke beberapa orang sehingga untuk pengamanan dia. Kalau ada apa-apa tentu yang kena juga bukan hanya dirinya. Dan itu sudah dipikirkan oleh Johnny Plate kalau dia satu saat mengalami risiko yang paling buruk, dan ternyata risiko itu sudah dia terima dan dia ditahan di Kejaksaan Agung ya. Dan tampaknya harapan Surya Paloh tampaknya agak sukar. Jaksa Agung itu akan mengusut ya, akan mengusut lawan-lawan dari Nasdem, yaitu partai koalisi, yaitu yang terlibat, anggotanya terlibat, kader terlibat dalam proyek ini, yaitu Sakti Wahyu Trenggono dan juga Happy Hapsoro dari PDIP, istri suami dari Puan Maharani, dan yang satu kader Gerindra. Kenapa? Karena ST Burhanuddin itu punya kakak ya, sebagai Jaksa Agung dia punya kakak kandung namanya TB Hasanuddin ya. ST Burhanuddin punya kakak namanya TB Hasanuddin. TB Hasanuddin adalah kader dari partai PDIP. Jadi nggak mungkin, yang mungkin skenario akan dikorbankan tentu adalah Nasdem, bukan Nasdem, partai ini, siapa namanya, menterinya, yaitu Johnny Plate. Mungkin akan ada kesepakatan itu sepanjang Anies tidak dijegal dan dibiarkan melenggang bertarung di 2024. Kemungkinan akan terjadi lokalisasi kasus dan mengorbankan Plate. Tentu ada transaksi di balik kamar atau di bawah meja yang kita nggak tahu, di antara Surya Paloh, di antara Megawati, di antara mereka Jaksa Agung, dan juga di antara Prabowo ya. Bagaimana kemudian mereka TST tahu sama tahu dan bisa win-win solution, dan akhirnya yang selalu kalah dan yang selalu dikalahkan adalah rakyat seperti Anda dan rakyat seperti saya.
Itulah nasib rakyat. Rakyat hanya dijadikan bumper, alat untuk mereka melakukan negosiasi. Rakyat, bahwa saya membela rakyat, hanya dijadikan satu basis untuk perdebatan di ruang-ruang parlemen yang dingin karena AC. Sebenarnya yang bernegosiasi, yang mereka bertransaksi, mereka adalah maling-maling, dan rakyat membayar pajak untuk membiayai para maling-maling yang berdasi itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.